Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vincentia Septiani Yonelitanu dengan NIM D1B1222347, merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Megarizky Makassar dengan program studi S1 Farmasi alih jenjang. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai retail farmasi dan bisnis farmasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin berterima kasih kepada Bapak APT Safarudin MSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat membawakan materi ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, yang pertama, retail farmasi. Apa sih itu retail? Retail adalah sebuah penjualan produk atau jasa dari sebuah bisnis kepada konsumen untuk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh mereka sendiri. Nah, sedangkan untuk retail farmasi itu sendiri merupakan kegiatan usaha perseroan di bidang retail farmasi yang meliputi apotik, klinik kesehatan, dan laboratorium diagnostik yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dalam industri farmasi, peritel dapat dikategorikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, apotik konvensional. Apotik merupakan tempat layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi yang dijual, baik siap pakai ataupun yang racikan. Yang kedua adalah toko obat konvensional. Toko obat adalah tempat di mana obat bebas atau OTC dijual. Dan yang ketiga, apotek atau toko obat modern. Nah, toko obat modern merupakan kombinasi apotik konvensional dan toko obat konvensional dengan sentuhan-sentuhan modern atau barat. Sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an dan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Konsep apotik dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 1990-an awal. Konsep baru ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara penjualan yang tradisional, yaitu berbasis konsep ada resep dan ada uang, maka ada barang, menuju strategi-strategi kompetitif dan pemasaran yang modern, yaitu berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Adapun kegiatan usaha di bidang retail farmasi, yang pertama adalah apotik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, apotik merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian. Kemudian yang kedua, toko obat, kemudian klinik kesehatan. Klinik kesehatan merupakan unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang mendapatkan izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan penyerahan alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik in vitro secara eceran. Kemudian laboratorium diagnostik. Laboratorium diagnostik atau merupakan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang supaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Selanjutnya adalah bisnis farmasi. Bisnis farmasi adalah perusahaan farmasi atau perusahaan obat-obatan yang fokus dalam meneliti, mengembangkan, dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. Nah, dalam bisnis farmasi
ada juga yang dinamakan dengan konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran yang pertama adalah industri farmasi memproduksi banyak obat. Yang kedua, obat etikal maupun obat bebas, yang dimana obat etikal atau obat keras merupakan obat yang hanya dapat dibeli melalui resep dokter, sedangkan obat bebas atau OTC adalah obat yang dapat dibeli bebas oleh konsumen. Kemudian kelas terapi atau bermacam nama dagang maupun generik. Kemudian obat didistribusikan oleh PBF atau pedagang besar farmasi kepada apotik, rumah sakit maupun toko obat. Selanjutnya, menangkap konsumen dalam skala yang sangat luas. Kemudian, selain dipasarkan dalam negeri, obat tersebut juga diekspor ke berbagai negara. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai retail farmasi dan bisnis farmasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. See you di video selanjutnya.